Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Indah. Di sini Bu akan membahas yaitu tentang relasi dan fungsi. Apa itu relasi? Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya. Sekali lagi, Bu ulang. Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya. Contohnya, perhatikan contoh 1. Misal, diketahui himpunan A anggotanya adalah himpunan 1, 2, 3, dan 4, dan B adalah himpunan prima dan genap. Buat relasi adalah bilangan dari A ke B. Relasinya adalah bilangan dari A ke B. Maka relasi itu sendiri dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan dan dapat juga digambarkan dalam diagram. Yang pertama, dengan pasangan berurutan. Maka hasilnya relasinya adalah himpunan 2 adalah bilangan prima atau 2, prima. Berikutnya 2, genap atau dibaca 2 adalah bilangan genap. Yang berikutnya 3 adalah bilangan prima. Yang terakhir 4 adalah bilangan genap. Terus sekarang yang kedua yaitu dengan diagram panah. Nah, diagram sendiri ada 2. Yang pertama adalah dengan diagram panah. Maka di sini Bu gambarkan himpunannya, himpunan A, himpunan B, diagram panahnya. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4 untuk A, dan B adalah prima dan genap. Maka relasinya yang pertama 2 adalah bilangan prima. Terus berikutnya 2 adalah bilangan genap. Yang berikutnya 3 adalah bilangan prima. Yang terakhir 4 adalah bilangan genap. Sedangkan 1 tidak punya relasi di sini. Karena 1 bukan bilangan prima dan juga bukan bilangan genap. Itu tadi kalau dinyatakan dengan diagram panah. Yang kedua, dengan diagram kartesius. Kalau kita berbicara diagram kartesius, tentunya kalian ingat sumbu X dan sumbu Y. Maka kita gambarkan dulu sumbu X-nya. Berikutnya sumbu Y-nya. X-nya anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan Y-nya prima dan genap. Berikutnya X-nya 2, 3, 4. Y-nya prima dan genap. Sekarang baru kita pasangkan. 2 pasangannya dengan prima. Pasangan yang pertama kita kasih titik di sini. Terus yang kedua, 2 adalah bilangan genap. Yang berikutnya 3. 3 adalah bilangan prima. Yang terakhir 4 adalah bilangan genap. Untuk contoh yang kedua, perhatikan. Diketahui A himpunannya adalah 3, 4, 5 dan B adalah 2 dan 3 jika R adalah relasi dari A dan ke B. Yang merupakan relasi kelipatan dari. Relasinya adalah kelipatan dari. Nyatakanlah R dengan himpunan pasangan berurutan. Maka kalian dapatkan jika R adalah relasi dari dan ke B, dari A dan ke B yang merupakan relasi kelipatan dari, maka kalian dapatkan relasinya adalah himpunan 3 kelipatan dari 3. Berikutnya 4 kelipatan dari 2. Berikutnya 6 kelipatan dari 2. Yang terakhir 6 adalah kelipatan dari 3. Selanjutnya kalian akan belajar yaitu tentang fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah suatu relasi atau hubungan antara suatu himpunan yang disebut domain atau daerah asal dengan himpunan lain yang disebut dengan kodomain atau daerah kawan, daerah lawan, sama saja.
di mana setiap anggota domain dipasangkan tepat satu ke anggota kodomain. Ibu ulang sekali lagi, fungsi adalah relasi yang menghubungkan antara domain dengan kodomain di mana setiap domain punya pasangan tepat satu ke kodomain. Jadi, domainnya pasangannya ke kodomain tidak boleh bercabang atau tidak boleh tidak punya pasangan. Harus punya pasangan dan pasangannya hanya satu ke anggota kodomainnya. Sedangkan himpunan anggota kodomain yang merupakan pasangan atau peta dari domain disebut dengan range atau daerah hasil. Jadi, kodomain yang punya pasangan ke domain itu disebut daerah hasil atau range. Contohnya, perhatikan contoh 3. Misal diketahui A adalah himpunan 1, 2, dan 3, B adalah himpunan PQR. Anggota A dipasangkan dengan anggota B seperti diagram-diagram di bawah ini. Tentukan pasangan mana yang merupakan fungsi. Yang pertama, yang A. Ada himpunan A, himpunan B-nya, diagram B. Terus yang A anggotanya 1, 2, 3, B anggotanya PQR. Selanjutnya, 1 direlasikan ke P. 2 direlasikan ke Q, dan 3 direlasikan ke Q juga. Nah, setiap anggota domainnya mempunyai pasangan ke kodomain, dan pasangannya adalah tepat satu semua. Maka, diagram seperti ini disebut fungsi, atau relasi seperti ini disebut dengan fungsi. Sekarang yang B, perhatikan himpunan A, diagram B-nya, diagram yang B-nya. Terus berikutnya A anggotanya 1, 2, 3, B-nya PQR. Sekarang kita lihat relasinya. Yang pertama, 1 direlasikan ke P. Yang berikutnya, 2 direlasikan ke Q, 3 direlasikan ke Q. Dan ternyata 3 masih direlasikan lagi, yaitu ke R. Kalau begitu, relasi seperti ini apakah disebut dengan fungsi? Kalian lihat di sini, semua anggota domainnya punya pasangan ke kodomain. Tetapi di sini ada satu anggota domain yang pasangannya ke kodomain lebih dari satu atau bercabang. Maka ini dikatakan bukan merupakan fungsi. Berikutnya yang C. Ini A-nya, B-nya, anggotanya 1, 2, 3, di sini adalah PQR. Sekarang kita lihat relasinya. 1 direlasikan ke Q, 2 tidak direlasikan, 3 direlasikan ke R. Apakah relasi seperti ini disebut dengan fungsi? Tidak. Karena apa? Ada satu anggota domain yang tidak punya pasangan ke kodomain, maka relasi seperti ini bukan dikatakan fungsi. Yang terakhir, ini maka didapatkan, itu maka selanjutnya lihat relasinya. 1 direlasikan ke P, 2 direlasikan ke Q, dan 3 direlasikan ke R. Semua anggota domain punya pasangan tepat satu ke kodomain, maka relasi seperti ini disebut dengan fungsi. Nah, di sini ada yang beda ini. Semua anggota kodomainnya ternyata juga punya pasangan, pasangannya juga tepat satu ke domain. Maka relasi seperti ini disebut dengan fungsi korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif. Semua anggota domain punya pasangan tepat satu ke kodomain. Demikian juga sebaliknya, semua anggota kodomain juga punya pasangan tepat satu ke domain. Maka fungsinya disebut adalah fungsi korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif. Sekarang notasi fungsi. Dimisalkan X anggota A dipetakan ke Y anggota B oleh fungsi F,
maka fungsi f dapat dinyatakan dengan f. Di sini fungsinya yaitu merelasikan dari x ke y atau y sama dengan fx. Di mana penulisan y sama dengan fx, x sendiri disebut dengan variabel bebas. Jadi x-nya ini adalah variabel bebas. Dan y-nya disebut variabel terikat. Kenapa y disebut sebagai variabel terikat? Karena nilai y tergantung dari nilai x-nya tadi. Sedangkan fx sendiri merupakan suatu rumusan. Nah, maka di sini diberikan penjelasan nilai y tergantung dari nilai x. Dan x sebagai variabel bebas dapat diberikan suatu nilai asal nilai tersebut merupakan anggota dari domain. Nah, ulang sekali lagi, y disebut variabel terikat karena nilainya tergantung dari x itu sendiri. Sedangkan x adalah variabel bebas yang mana nilai x itu dapat diberikan suatu nilai asal nilai tersebut merupakan anggota dari domain. Berikutnya perhatikan contoh 4 di sini. Misalkan f adalah relasi dari r ke r dengan fx fungsinya yaitu x pangkat 2 plus 3x plus 4 dan r himpunan bilangan real. Tentukan nilai dari yang pertama f min 2. Variabel bebasnya x-nya adalah min 2. Maka di sini kita pindahkan dulu fungsinya. Fx sama dengan x pangkat 2 plus 3x plus 4. Kalian disuruh menentukan f min 2. Berarti variabelnya adalah min 2. Selanjutnya, tinggal kalian ganti semua x-nya ini tadi dengan min 2 yang ada di sini tadi. Maka kalian dapatkan min 2 pangkat 2 plus 3 kali min 2 plus 4. Maka sama dengan 4. Min 6 plus 2 sama dengan 2. Berikutnya f min 1. Variabel bebasnya atau x-nya adalah min 1. Maka kalian dapatkan f min 1 sama dengan min 1 kuadrat plus 3 kali min 1 plus 4. Maka kalian dapatkan 1 min 3 plus 4 sama dengan 2. Berikutnya f0. Variabel bebasnya x-nya 0. Maka kalian dapatkan 0 kuadrat plus 3 kali 0 plus 4 sama dengan 0 plus 0 plus 4 sama dengan 4. Yang terakhir yaitu F5. Maka kalian dapatkan untuk F5 sama dengan 5 kuadrat plus 3 kali 5 plus 4. Maka sama dengan 25 plus 15 plus 4 sama dengan 44. Contoh berikutnya yaitu contoh yang kelima. Diketahui fungsi fx sama dengan 5x plus 3. Tentukan f2. Nah, maka fungsinya kalian tuliskan fx sama dengan 5x plus 3. Kalau begitu f2-nya berapa? Tinggal kalian masukkan. Maka kalian dapatkan x-nya kita ganti 2. 5 kali 2 plus 3, maka sama dengan 10 plus 3, sama dengan 13. Berikutnya fk, variabel bebasnya atau x-nya sama dengan k. Maka kalian dapatkan fk sama dengan 5 kali k plus 1 atau 5 plus 3 atau 5k plus 3. Yang berikutnya f dalam kurung x plus 1. Maka di sini x-nya tinggal kalian ganti dengan x plus 1. Maka kalian dapatkan 5 kali x plus 1 plus 3 sama dengan 5x plus 3 plus 5 plus 3. Sama dengan 5x plus 8. Yang terakhir yaitu untuk fx pangkat 2. Maka kalian dapatkan di sini fx pangkat 2 sama dengan 5x pangkat 2 plus 3. Contoh yang keenam. Diketahui fungsi f dalam kurung x plus 1 sama dengan x kuadrat. Perhatikan di sini.
X plus 1 sama dengan X pangkat 2 atau X kuadrat. Tentukan fx-nya. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, maka di sini harus kalian misalkan dulu. Maka kalian dapatkan dimisalkan X plus 1 adalah sama dengan Y. Berikutnya, ruas kiri sisakan X saja. Yang tidak ada X-nya bawa ke ruas kanan semua. Maka satunya kita bawa ke ruas kanan menjadi X sama dengan Y-1. Kalau kalian sudah menemukan nilai X-nya seperti ini, tinggal kalian kembalikan ke sini ini tadi. Maka kalian dapatkan fx plus 1 sama dengan X kuadrat. Maka di sini kita ganti dalam Y. Maka fy sama dengan Y-1 dalam kurung pangkat 2. Ya kan, tadi kan sini seharusnya x-nya kan ini kan Y-1, maka di sini ganti menjadi Y-1 dalam kurung pangkat 2. Y dapat diganti lagi menjadi X, sehingga kalian dapatkan fx sama dengan X-1 dalam kurung pangkat 2. Nah, kalau sudah ketemu fx ini, kalian kembalikan ke dalam X lagi, maka dapatkan fx sama dengan X-1 pangkat 2. Jadi fx-nya sama dengan X-1 pangkat 2. Selanjutnya kalian disuruh mencari f2. Nah, kalau sudah, 2-nya tinggal kalian masukkan ke sini tadi fungsinya, maka kalian dapatkan 2 min 1 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1. Yang berikutnya contoh yang ke-7. Diketahui fungsi f dalam kurung 2x-1 sama dengan x per x-2. Sama, ini tadi seperti contoh 6. Kalau begitu, di sini kalian misalkan dulu. Kalian disuruh mencari fx-nya. Maka kita misalkan 2x-1 sama dengan y. Kalau begitu, 2x sama dengan y plus 1, maka x-nya sama dengan setengah dalam kurung y plus 1, atau setengah kali y plus 1. Nah, kalau kalian sudah menemukan x-nya seperti ini, maka kalian substitusikan ke persamaan ini tadi. Nah, maka f2x-1 sama dengan x per x plus min 2, maka f-nya kalian dapatkan, x-nya diganti, x ini sama x yang di bawah ini diganti dengan setengah y plus 1. Maka kalian dapatkan x-nya setengah kali y plus 1 per, yang berikutnya x-nya setengah kali y plus 1 min 2. Min 2-nya adalah ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita sederhanakan dengan cara mengalihkan dengan 2, baik pembilang maupun penyebut. Ini biar lebih sederhana. Kita kalikan dengan 2, baik pembilang maupun penyebut. Maka kalian dapatkan fy sama dengan setengah dalam kurung y plus 1 per setengah dalam kurung y plus 1 min 2 kali 2 per 2. Maka kalian dapatkan y plus 1 per y plus 1 min 4. Ini kan min 2 kali 2. Nah, berikutnya kalian dapatkan y plus 1 per y min 3. Jadi kalian sudah menemukan nilai x-nya di sini. Kalau sudah, maka y-nya dapat diganti lagi menjadi x. Maka fx sama dengan x plus 1 per x min 3. Kalau sudah ketemu fx-nya, maka kalian bisa mencari f5-nya, f4-nya, maaf. Maka f4 sama dengan 4 plus 1 per 4 min 3 sama dengan 5 per 1. Sama dengan 5. Ini 5. Demikianlah materi yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, bisa membantu kalian semuanya dalam mempelajari materi-materi yang akan datang. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.